Baik, selamat jumpa teman-teman pencinta kitab suci, terutama pencinta Injil Sinoptik. Selamat jumpa lagi, harap Anda semua sehat-sehat seperti biasa. Baik, sebelumnya sebagai pengantar umum kita sudah melihat beberapa hal menyangkut Injil ini. Siapa penulisnya, lalu kemudian kapan dia ditulis, destinasi atau pembaca yang dituju oleh penulis dari Injil ini. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan bagian pengantar umum kita dan kita akan lihat beberapa hal fundamental yang sebagai pengetahuan umum yang sangat penting untuk kita ketahui supaya bisa memahami alur dari Injil ini, tapi lebih daripada itu untuk memahami pesan atau gagasan teologis utama yang hendak disampaikan. Dan itu disampaikan dalam cara seperti apa, dalam alur argumen seperti apa, itu kita akan lihat. Nah, kita mau lihat struktur atau skema dari Injil ini. Jadi banyak ekseget mengandaikan bahwa Markus membagi Injilnya secara tematik dalam dua bagian besar. Saya sudah minta Anda untuk membaca dengan teliti Injil ini dan kemudian membuat skema ataupun struktur pribadi Anda berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Nah, mudah-mudahan Anda melihat dua bagian besar yang ada dalam Injil ini. Tapi ingat bahwa Markus atau penulis Injil ini membaginya dalam dua bagian besar berdasarkan tema, sesuai tema, bukan berdasarkan pembagian secara geografis kronologis. Jadi urutan peristiwa yang ada di sana bukanlah urutan kronologis seperti yang kita idealkan ketika membuat sebuah biografi atau menulis sebuah sejarah. Tidak. Dalam bagian pertama kita akan lihat bahwa di sana dipaparkan, dikisahkan pelayanan Yesus, baik pengajaran maupun karya-karyanya, terlebih mukjizat-mukjizatnya yang jadi sarana revelasi dirinya, siapakah dia sebenarnya. Dia laksanakan, dia buat semuanya itu di hadapan para murid, di hadapan orang Israel waktu itu termasuk para pemimpinnya. Sedangkan bagian kedua itulah bicara tentang penderitaan dan kematiannya serta nanti kebangkitannya di Yerusalem. Mulai bab 8 sampai bab 16. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, jadi seperti yang kita dikatakan di sana bahwa Injilnya dibagi secara tematik. Jadi ada tema utama yang hendak disampaikan atau gagasan teologis utama yang hendak disampaikan oleh penginjil ini tentang Yesus. Mungkin pertanyaan sederhananya adalah siapakah itu Yesus? Dan dia mau menampilkan jawabannya dalam kisah dalam Injil ini. Nah, jadi skema ini memiliki motif kristologis yang sangat kuat. Kalau kita lihat bahwa dalam bagian pertama di sana dikisahkan tentang Jesus ministry, pelayanan Yesus di daerah Galilea. Sesudah di situ nanti kita lihat bahwa Yesus berjalan menuju Yerusalem dan nanti sampai di sana karyanya yang terakhir dilaksanakan dan apa yang terjadi di Yerusalem menjadi poin kunci, poin utama untuk mengerti siapakah Yesus ini sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, maka seiring pelayanan Yesus, seiring perjalanan Yesus dari Galilea menuju Yudea di Yerusalem, dia mengalami atau menghadapi konflik. Konflik yang terjadi antara dirinya dengan para pemimpin Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, tapi juga konflik dengan para muridnya sendiri. Dan ciri utamanya ada dia secara konsisten ditolak dan disalah mengerti. Ini memang bukan sesuatu yang gampang. Karena Yesus tiba-tiba itu dia bisa mengajar dengan
konsisten, dia mengajar dengan wibawa, dia melaksanakan kekuasaan, mukjizat dengan penuh kuasa. Orang mulai bertanya dan heran, ini orang ini sebenarnya siapa? Sehingga menimbulkan kontroversi. Jadi ciri dari narasi Injil ini adalah kontroversi tentang Yesus yang ditandai dengan penolakan dan kesalahpahaman. Nah, bagian kedua bicara atau menyingkap siapa Yesus sebenarnya, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para murid atau orang Yahudi, orang Israel pada umumnya waktu itu. Jadi seperti kita akan lihat bahwa di bagian pertengahan Injil ini ada pengakuan iman dari Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi Mesias seperti apa? Yesus dari Nazaret ini ternyata berbeda dari Mesias yang mereka bayangkan dan mereka nantikan. Mesias keturunan Daud sebagai raja besar yang berkuasa, punya kekuasaan politik, punya kekuatan yang bisa mengusir dan membebaskan orang Israel dari penderitaan politik misalnya yang ada waktu itu. Orang Israel memang sudah ratusan tahun ada di bawah kekuasaan penjajahan dari Kekaisaran Romawi. Dan mereka mau bebas dari penguasa asing ini. Kalau kita runut ke belakang, maka kita akan menemukan sejarah kelompok Makabe. Mereka adalah gerakan untuk memurnikan kehidupan religius orang Israel, sekaligus gerakan politik untuk membebaskan orang Israel dari kekuasaan Romawi misalnya. Mereka berontak. Sayang, pemberontakan mereka tidak berhasil dan Yudas Makabe sendiri dibunuh. Kembali orang Israel menantikan Mesias, penyelamat raja yang besar yang bisa yang tentu lebih hebat dari Makabe ini. Dan ketika Yesus datang, dia bicara tentang kekuasaannya, dan orang mulai menaruh harapan besar terhadap dia. Dia adalah Mesias yang dinantikan, yang akan membebaskan orang Israel dari cengkraman penderitaan yang sedang mereka alami. Tetapi Yesus yang sebenarnya bukanlah seperti yang dibayangkan oleh para murid. Jadi setelah pengakuan Petrus, Yesus mulai bicara tentang penderitaannya. Bahwa dia akan diserahkan, akan mati. Walaupun akan bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan rencana Allah. Nah, Petrus, dia berontak, dia protes. Mana mungkin seorang Mesias besar yang kami nantikan akan mati seperti itu dengan cara yang hina misalnya. Tapi Yesus menegur dia bahwa dia hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Jadi memahami konteks dan rahasia rencana Allah itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya. Yang mau disampaikan oleh penginjil ini tidak bisa dilepaskan dari penderitaan dan kematian Yesus. Peristiwa ini adalah kunci untuk mengerti rahasia diri Yesus sebagai Mesias. Nah, panggilan para murid Yesus pun harus dimengerti dari kisah hidup Yesus sendiri. Dari pengakuan iman dari Petrus, nanti kita akan lihat pada yang kita temukan di tengah-tengah Injil ini pada bab 8 sering dilihat sebagai transisi sekaligus inti dari kristologi Markus. Jadi Petrus memang dia sudah mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi pemahamannya berbeda dengan Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Dan karena itu kita akan temukan bahwa dalam kisah selanjutnya, dalam alur argumen selanjutnya, penginjil ini mengantar kita untuk memahami siapakah Mesias Yesus orang Nazaret itu secara benar. Bukan seperti yang dibayangkan dan dipikirkan manusia, tetapi sesuai dengan nubuat dan rencana Allah sendiri. Nah, ciri kristologis dari narasi Injil Markus lebih jelas kalau
Dua bagian di atas tadi kita jabarkan lebih detail lagi. Jadi bagian pertama, pelayanan mukjizat dan pengajaran Yesus di Galilea. Ini adalah pendahuluan, tapi sebenarnya bukan sekedar pendahuluan. Bagian awal dari revelasi kemesiasan Yesus. Bagaimana itu diungkapkan? Diungkapkan lewat pengajaran dan karya-karya yang mengagumkan, mukjizat-mukjizatnya. Jadi kita lihat ada introduksi, kemudian ada permulaan, dan mulai dengan adanya kontroversi. Jadi penyembuhan di hari Sabat, ada persekongkolan untuk membunuh Yesus. Jadi kontroversi ini memang menjadi alur utama dari kisah atau narasi Injil ini. Pertentangan antara Yesus dan pemimpin Yahudi. Pertentangan antara Yesus dengan para muridnya yang bergumul untuk memahami dia. Kontroversi yang memang besar, tidak main-main. Dia ditolak, disalah mengerti. Dan kontroversi ini ujungnya itu bukan happy ending, tapi sad ending. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus memilih 12 rasul. Dia melatih dan mengajar mereka sebagai muridnya lewat perumpamaan dan mukjizat. Salah pengertian tentang Yesus tetap ada. Kita bisa lihat yang terjadi di Nazaret, di desanya, kotanya sendiri. Bagaimana Yesus yang tampil dengan berwibawa, Yesus yang tampil dengan kuasa, itu tidak gampang dimengerti. Orang-orang di sana mulai katakan, dari mana dia dapatkan semuanya ini, padahal dia itu anak tukang kayu, Yosef, ada di antara kita. Dan mereka kecewa dan menolak dia. Ini sama dengan kalau misalnya seperti pengalaman Paulus, ketika dia bertobat, dia belum serta-merta diterima langsung oleh para murid. Mereka mulai bertanya, apakah benar ini Paulus ini seorang yang bertobat? Itu juga sama, ketika Yesus tampil, orang-orang di sekitar itu mulai bertanya apakah dia sungguh Mesias yang kita nantikan. Nanti penegasannya ada pada mulut Petrus awalnya. Tapi nanti penginjil akan mengajak kita, mengantar kita untuk memahaminya secara benar. Yesus juga mengutus 12 rasul dan ada perbanyakan roti sebagai mukjizat yang kisahkan di sana. Dia berjalan di atas air dan kita selalu temukan itu kontroversi. Tapi ini sebenarnya salah pengertian ini, alur ini bisa kita baca sebagai cara dari penginjil untuk melihat pergumulan para murid. Yang juga bisa menjadi pergumulan kita saat ini. Untuk mengerti, untuk mengimaninya 100%, itu tentu adalah pergumulan yang tidak mudah. Para murid sudah mengalaminya. Kita akan belajar dari mereka. Kita temukan ada pengakuan Petrus. Ini penegasan. Tapi penegasan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, itu nanti akan ditegaskan dalam apa yang dialami. Dimengerti dengan baik lewat apa yang dialami oleh Yesus pada bagian kedua dari buku ini. Dia mulai bicara tentang penderitaan, tentang kematiannya di Yerusalem, dan tentang kebangkitannya sesudah hari ketiga. Jadi ketika Yesus mulai bicara tentang penderitaan, Yesus memakai gelar anak manusia. Yesus tidak pernah memakai kata atau gelar Mesias untuk dirinya sendiri. Orang yang melihat dia, yang mengalaminya, itu yang menyebut dia Mesias. Mereka melihat ciri-ciri Mesias yang dinubuatkan dalam kitab para nabi, dan mereka melihat kecocokan, dan mereka mengatakan, dia ini Mesias, engkau adalah Mesias Putra Allah, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Nah, ketika Petrus protes, Yesus kemudian melanjutkan pengajarannya untuk membuka rahasia dirinya agar dipahami secara jelas. Ada peristiwa transfigurasi. Di sana juga kita temukan bagaimana lewat di awan itu terdengar suara.
yang mengatakan bahwa inilah putraku yang kukasihi. Dan ini kita tahu teks atau kalimat ini ada dalam Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 7 yang sebenarnya dipakai pada setiap penobatan seorang raja. Jadi ingat, ketika transfigurasi terjadi, Yesus dinobatkan sebagai raja, sebagai dia yang diurapi sebagai Mesias oleh Allah sendiri, bukan dengan pengurapan minyak seperti biasa ya, seperti yang terjadi dalam penobatan raja-raja sebelumnya. Jadi Yesus memang Mesias, tapi Mesias yang berbeda. Kemudian kita baca pelayanan Yesus di Yerusalem. Dia memasuki Yerusalem. Kemudian ada tindakan dan pengajaran di Bait Allah. Dia memurnikan kembali Bait Allah. Jadi tindakan Yesus ketika dia mengusir para pedagang misalnya, itu bukan suatu tindakan yang disampaikan sebagai peristiwa biasa. Dia punya makna teologis. Yesus mengambil alih Bait Allah. Dia menguduskannya. Dia mengembalikannya pada fungsinya yang sebenarnya sebagai rumah doa. Tempat Allah hadir, tempat Allah dipuji. Juga ada pengajaran teologis, eskatologis di sana. Nah, pengurapan, kita akan baca bahwa selain pengurapan yang terjadi dalam peristiwa transfigurasi, pengurapan dalam tanda kutip juga, kita lihat bahwa sebelum Yesus menderita, dia juga diurapi. Ada pengurapan yang dibuat oleh wanita yang bertobat. Ada perjamuan, akhir sengsara, penyaliban, kebangkitan, dan kubur kosong di sana. Nanti di sini dalam bagian akhir ini kita akan menemukan konfirmasi atau penegasan dari iman yang disampaikan oleh Petrus ataupun yang sudah ditulis pada awal dari Injil ini sebagai Injil dari Yesus Kristus Putra Allah. Dan penegasan tentang hal ini, tentang revelasi atau misteri diri Yesus ini sebagai Mesias ditegaskan oleh seorang asing. Itulah seorang serdadu yang melihat bagaimana Yesus wafat di salib, lalu kemudian dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Baik, lalu juga ada bagian penutup dari Injil ini, bab 16 ayat 9 sampai 20 yang oleh para ekseget diteliti dengan pendekatan kritik sumber, kritik historik, juga textual criticism. Dan diambil kesimpulan bahwa bagian ini sebenarnya adalah tentang penampakan sesudah kebangkitan Yesus. Itu bukan bagian asli dari Injil ini. Mungkin ditambahkan oleh penyalin Injil ini dengan melihat tradisi lain yang ada. Tradisi misalnya yang ada dalam Injil Lukas, ataupun dalam Injil Yohanes, ataupun dalam Injil Matius tentang penampakan Yesus. Baik. Nah, Injil Markus, kalau kita lihat alur tadi, maka Injil Markus juga bisa dibaca sebagai satu narasi drama. Markus nampaknya menyusun Injilnya sebagai drama dalam 3 babak. Ada prolog. Kemudian babak pertama mulai dengan pelayanan atau Jesus Ministry in Galilea. Pelayanan, pengajaran, dan mukjizat yang terjadi di Galilea. Di sana dia sudah mulai dengan pembentukan kelompok intinya, itulah para rasul. Lalu kemudian bagi babak kedua, perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Sana juga pengajaran bagaimana Yesus memurnikan pemahaman para murid tentang dirinya dan orang-orang Yahudi waktu itu terjadi di sana. Dan puncak dari drama ini terjadi di Yerusalem. Jadi ada peristiwa besar, peristiwa utama revelasi diri Yesus ini. Itulah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, gambaran geografis ini sebenarnya bukanlah gambaran kronologis.
Sehingga kita mesti membacanya secara artifisial. Jika dilihat isi dan kesimpulan kristologis yang hendak disampaikan, maka ini alur argumen ini memang disusun untuk mendukung, memberi alasan kuat tentang kristologi ini. Dan urutan-urutan yang ada, peristiwa yang ada dalam narasi ini pasti bukanlah urutan kronologis. Sehingga jelas bahwa narasi kronologis bukanlah concern atau perhatian utama dari penginjil Markus ini. Dia lebih penekanan utamanya adalah bagaimana menyampaikan tema atau gagasan teologis utamanya dengan dasar argumen yang teratur. Ciri dramatik dari kisah ditampilkan dengan narasi pertentangan atau konflik antara Yesus melawan satu atau beberapa tokoh antagonis lain. Kita akan temukan tokoh antagonis utama adalah pemimpin orang Israel waktu itu, orang Farisi, ahli kitab, dan tua-tua Yahudi. Juga roh-roh jahat juga ada konflik dengan Yesus dan bahkan para murid sendiri. Di Getsemani bahkan Yesus digambarkan bergumul dengan dirinya sendiri dan dengan kehendak Allah dari Bapanya. Ini satu hal yang juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita bergumul dengan diri kita, dengan idealisme yang hendak kita kejar, dengan apa yang kita suka sendiri sesuai dengan kondisi ataupun kemampuan kita. Oke. Jadi ada konflik utama. Yesus dan para pemimpin Yahudi dan para murid itu yang jadi konflik utama. Ada konflik dengan roh-roh jahat. Ada konflik juga dengan masyarakat, misalnya penolakan yang terjadi di Nazaret. Tapi itu bukan konflik utama dalam narasi keseluruhan Injil ini. Nah, gagasan kristologis utama dari Injil ini disampaikan mengikuti alur menegangkan ini. Enggak, memang seperti sebuah drama. Dia pelan-pelan memuncak dengan satu pesan istimewa atau pesan utama yang hendak disampaikan. Nah, konflik dengan para pemimpin Yahudi. Konflik antara Yesus dan para pemimpin Yahudi sudah mulai sejak awal dari narasi Injil ini. Pada bab 2, ketika orang lumpuh disembuhkan. Para pemimpin ini mempersalahkan Yesus atau murid-muridnya, misalnya tentang kuasa Yesus untuk mengampuni dosa, tentang puasa, tentang bekerja pada hari Sabat, kuasa Allah versus dibandingkan dengan kuasa iblis, tentang hukum ketahiran, dan seterusnya. Mereka juga mencoba Yesus, misalnya tentang perceraian. Ada banyak cara dibuat sehingga konflik itu meningkat. Baik, konflik ini memuncak ketika Yesus membersihkan bait Allah yang adalah basis kekuasaan para pemimpin Yahudi. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah pembuangan di Babylon, orang Israel, kerajaan Israel itu sudah tidak ada lagi. Ketika mereka kembali, kerajaan itu tidak bisa dibangun, ditegakkan kembali. Yang berkuasa adalah orang-orang pemimpin-pemimpin agama. Karena itu bait Allah, para tua-tua, orang Farisi, dan ahli Taurat itu menjadi kelompok pusat dari masyarakat Yahudi, dan bait Allah ini menjadi simbol atau basis kekuasaan mereka. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pajak kepada kaisar dan kebangkitan orang mati. Misalnya. Baik, tapi Yesus selalu menang dalam perdebatan, sehingga mereka memutuskan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Mereka menyewa pengkhianat. Ini apapun caranya mereka pakai. Tapi yang ditampilkan oleh penginjil, lihat bahwa itu konflik atau kontroversi itu meningkat dan dengan tajam.
karena memang tidak gampang untuk memahami Yesus. Nah, mereka menolak dia, walaupun secara terang benderang Yesus punya kuasa lewat mukjizat dan pengajarannya. Mereka menangkap dan mengadilinya, mereka menuduhnya, menghujat Allah sehingga Yesus harus dihukum mati. Ini bagian akhir dari konflik yang ada antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Nah, bagaimana konflik dengan para murid? Hubungan dengan para muridnya memang awalnya baik dan mulus. Tapi ketika mereka dipanggil, mereka segera ikut. Mereka juga rela diutus dan ikut mewartakan kerajaan Allah. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata para murid juga sebagai orang Yahudi juga mengalami kesulitan besar untuk mengerti dengan baik ajaran Yesus. Mereka kurang percaya pada kuasa ilahi, sehingga mereka bahkan ditegur oleh Yesus sebagai degil hati, buta dan tuli, tidak mengerti. Ini mungkin juga menjadi gambaran yang jadi gambaran cerminan pengalaman kita. Ada banyak kali kita memang juga bergumul untuk percaya penuh pada kuasa ilahi Yesus. Untuk terbuka, memiliki hati sebagai tanah yang subur bagi sabda Allah. Dan kita belajar dari para murid, kita tidak usah kecewa. Para murid kemudian sudah menunjukkan teladan, sampai pada akhirnya mereka sampai pada satu keputusan iman yang teguh. Syukur bahwa kemudian mereka mulai mengerti dan percaya. Mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, diwakili oleh Petrus. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus mulai memakai gelar anak manusia. Saya kira ini cara Yesus untuk menghindari kesalahpahaman tentang kemesiasannya. Dia bukanlah Mesias politik, tapi dia adalah Mesias anak manusia, seperti yang dinubuatkan oleh Daniel misalnya. Seperti yang dikatakan dan dibuatkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Allah yang menderita. Jadi dia akan menanggung banyak penderitaan. Nubuat tentang penderitaan ini sulit dimengerti, bahkan Petrus menegur Yesus. Sama seperti kebanyakan rakyat waktu itu. Para pemurid pun mengharapkan Yesus yang kuat tak terkalahkan oleh raja dan penguasa duniawi manapun, termasuk kekaisaran Romawi. Di Yerusalem seorang muridnya mengkhianatinya. Jadi konflik tetap berjalan. Berpuncak malah. Dia dikhianati oleh seorang muridnya, rasulnya. Di Getsemani mereka tidak mampu menemani dia, mereka tertidur. Dan bahkan ketika dia sudah ditangkap, Petrus masih setia mengikuti dia, tapi kemudian di istana Kayafas dia menyangkalnya. Akhir yang mengejutkan bahwa kita temukan dalam kisah ini, hanya murid-murid perempuan yang mengikuti Yesus dan menjadi saksi penyalibannya dan pemakaman. Mereka juga kemudian menjadi saksi kebangkitan dan menerima pesan bagi Petrus dan para murid. Bahkan pengakuan Yesus sebagai anak Allah yang terakhir itu ditegaskan bukan oleh para murid, tapi ditegaskan oleh seorang asing. Seorang serdadu yang melihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika dia melihatnya, hatinya berubah. Dia percaya ini sungguh anak Allah. Nah, drama tadi bisa kita katakan sebagai narasi atau story. Injil Markus ini memang bisa didekati sebagai suatu cerita. Karena pendekatan ini disebut sebagai kritik narasi atau naratif criticism. Anda akan membaca buku yang saya akan atau teks yang saya akan bagikan bagi Anda tentang bagaimana melihat dan membaca Injil Markus sebagai satu narasi.
Dalam pendekatan ini, penginjil Markus dipandang sebagai seorang narator. Dia menyusun Injilnya sebagai sebuah cerita. Jadi narator seperti apa nanti Anda akan pelajari dalam buku yang akan saya sodorkan. Dia menyusun Injilnya sebagai sebuah cerita. Nah, beberapa hal pokok yang dianalisa dalam pendekatan ini adalah gaya retorika yang dipakai penginjil, setting atau konteks cerita, plot atau alur cerita yang kita sudah lihat tadi, kita sudah singgung secara singkat. Dan nanti Anda akan lihat hal-hal lainnya. Tapi ini yang utama. Nah, narator menyusun sedemikian rupa peristiwa-peristiwa sehingga menjadi satu cerita dinamis untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan tertentu. Dia akan menyampaikan dalam Injilnya ini satu gagasan seperti yang sudah kita lihat ulang-ulang tadi, itulah gagasan tentang Yesus sebagai seorang Mesias, Putra Allah, Kristologi. Nah, ada juga tokoh-tokoh lain yang bisa kita temukan dalam Injil ini, itu juga bisa dianalisa dalam perspektif kritik narasi. Narator menggambarkan setiap tokoh dalam cerita dengan karakter tertentu mengikuti plot atau alur ceritanya. Karakterisasi dari tokoh-tokoh di dalamnya akan mempertegas gagasan pokok yang hendak disampaikan. Jadi ketika Anda menganalisa atau membaca kritik narasi ini, maka perhatikan karakterisasi yang dibuat oleh penulis Injil ini terhadap tokoh-tokoh yang disampaikan. Karakterisasi terhadap Yesus, terhadap pemimpin Yahudi, terhadap para murid, juga terhadap orang-orang yang kelihatannya kecil dan diabaikan, tidak punya peran besar dalam perjalanan Yesus dan pengajarannya dari Galilea hingga Yerusalem.